saudara saya yang luar Halo. biasa. Dengan kakak Charles Toto, Chef Charles Toto. Chef Saras Toto, tapi lebih dikenal dengan Chef Cato. Oke. Nah, hari ini kita ada di sini. Saya di sini lagi apa? Ya, menikmati suasana alam, terutama di hari pangan sedunia ya. Iya, masih Iya, di masih suasana dalam Hari Pangan Pangan sedunia. sedunia. Saya hadir di sini sebagai saudara, sebagai keluarga, dan sebagai salah satu pemerhati yang melihat lingkungan sebagai sesuatu hal yang akan menunjang psikologis seseorang. Nah, mungkin Kakak Cato bisa jelaskan sendiri mengenai Hari Pangan Sedunia ini seperti apa, sehingga sampai nanti kita masuk ke khusus kita di Papua ini. Iya, baik. Saya pikir dalam rangka Hari Pangan ini melihat ke depan, mungkin di tahun-tahun sekitar tahun 2050 ke atas kita akan mengalami krisis pangan. Nah, makanya penting sekali kita berbicara soal pangan, dan yang paling utama lagi bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kekuatan pangan lokal itu pada semua orang biar tahu tentang pangan. Karena hampir rata-rata yang terjadi di khususnya Indonesia, saya tidak bisa bicara di negara lain karena kita hanya bergantung pada satu pangan dengan pola konsumsi yang dari dulu kita hanya mengenal beras saja, segala sesuatu berhubungan dengan padi dan yang lain-lain, palawija. Tapi menurut saya bahwa sebenarnya kita punya makanan-makanan lokal yang sebenarnya selama ini kita lupakan. Iya, yang selama ini kita lupakan, dan menurut saya perlu penting kita menggali kembali, karena daripada kita menuju ke tahun 2050 yang prediksi dari PBB bahwa akan banyak orang banyak generasi baru mulai hadir, dan pasti banyak rumah tangga baru dengan anak-anak yang baru muncul lagi, pasti mereka butuh makan. Dan stok hutan kita ini makin hari makin mengecil, bukan hutan semakin besar, sehingga kalau di tahun 2050 kita bisa menikmati karena hutan masih tetap terjaga. Jadi kami dari Papua Jungle Chef sendiri berinisiatif untuk melakukan pendataan atau food mapping. Ini adalah mendapat kembali bahan-bahan makanan yang ada di hutan Papua itu sendiri dan suku-suku yang ada dalam hutan itu sendiri, yang khususnya yang ada di wilayah Papua. Dan Jadi kita dari tidak merubah tidak merubah alam ini dengan konsep modernisasi yang baru, tapi Iya. tetap kita pertahankan. Iya, tapi bagaimana untuk menyajikan sesuatu yang dari alam itu, bagaimana sehingga bisa menjadi daya tarik orang ketika mereka masuk ke alam atau masuk menikmati sesuatu yang dari hutan itu, mereka melihat bahwa ini semua yang mereka dapat ini mempunyai standar nilai gizi, kalau baik. Terus kita bicara soal sanitasi dan hygiene, nah itu penting, karena dengan begitu masyarakat kota atau mereka yang hidup di luar hutan yang selama ini menganggap bahwa hutan itu sesuatu yang seram, sesuatu yang berurusan dengan binatang buas, sesuatu yang berurusan dengan hal-hal yang mungkin yang berhubungan dengan kesehatan penyakit atau ternyata hutan itu menyimpan sesuatu yang sesuatu yang menyenangkan. Nah, contohnya seperti yang kita ada di alam ini. Benar, karena kalau saya bicara sedikit ya, maksudnya ini yang tadi Kakak Cato sudah sampaikan. Karena konsep kesehatan jiwa itu, kesehatan jiwa seseorang ya, maupun secara fisik kan tadi kita makan makanan yang bergizi, fisik kita bagus, terus mental kita juga senang ya waktu kita menikmati makanan, karena itu konsep kesehatan Ya. terdiri dari 3, secara fisik, psikologis, mental, dan lingkungan. Nah, kita kayak saya dan Kak Cato hari ini kita dua berdiri, kita ada di lingkungan. Nah, lingkungan ini memberikan kita sesuatu sebagai manusia yang hidup ya, karena kita ada di sini. Nah, Kak Cato sehat, saya sehat secara fisik, tapi secara psikologis, mental bagaimana? Menurut saya Suasana ini dengan apa yang ada di alam membuat satu kita tidak banyak diganggu oleh pikiran-pikiran yang selama ini kita berhubungan di kota-kota besar, di kota kehidupan masyarakat yang majemuk. Ketika kita berada di hutan, semua persoalan yang tadi itu jadi hilang gitu kayaknya. Alam ini tuh membawa suasana damai, suasana yang menyenangkan ya, sesuatu yang belum ditambah lagi dengan makanan yang disajikan, dan ini semua kita ambil di alam ini. Iya, jadi kan kita tidak lihat, oke, mungkin saya makan di daun nanti saya gimana ya? Itu kan kembali kepada kita, psikologis penerimaan kita. Tapi waktu saya menikmati, berarti
secara keseluruhan. Saya ada di lingkungan, saya menikmati makan minum ini Dan sehat. iya, dan cerita itu yang sebenarnya membangunkan bagian dari cita rasa kita. Oke, itu. Coba poinnya itu cita rasa. Gimana tuh? Nah, Mungkin karena- Kakak Cato bisa jelaskan tentang cita rasa makanan dan Iya. bagaimana orang itu makan sehingga senang aja. Iya. Dari sisi ya mungkin sisi kesehatan, saya juga bukan pakar kesehatan, tapi berbicara soal makan kan kita butuh ada karbohidrat di situ, ada protein di situ, ada vitamin di situ. Jadi tiga itu kan dibutuhkan oleh paling penting dalam tubuh. Dan ini yang kita dapat semua tuh ada di alam dan dibarengi cerita daripada makanan ini. Bahwa sesungguhnya kita hidup di alam, kita adalah manusia-manusia yang diberkati oleh Tuhan, dan kita harus kembali kepada alam ini karena di dalam kehidupan kita ada tiga hal secara fisik, psikologis, dan lingkungan. Dan kita hari ini ada di lingkungan alam ini menunjukkan suatu kehidupan nyata bahwa kondisi psikologis kita sehat, senang, bahagia selalu. Oke, jangan lupa bahagia, tetap ikuti kami terus bersama Master Chef Charles Toto. my brother Charles Toto. God bless you, sampai berjumpa di Ulat Sagu yang berikutnya. Hutan adalah pasar bagi orang Papua berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Jadi di sini kami menyajikan segala sesuatu yang terdapat dari alam untuk dinikmati bersama. Dan terima kasih untuk kunjungannya Kakak Dokter, Kakak Nur, Kakak Abang Salim serta Abang Andre, Bapak yang menyajikan lokasi tempat kita bisa eksplor di sini, dan buat Ai yang selalu bisa masuk di hutan sagu pakai hak tinggi hanya Ai saja yang bisa. Kami berharap bisa datang berkunjung di tempat kami dan kami akan menyajikan segala sesuatu yang terdapat dari alam untuk kalian nikmati.